Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji, pengakuan serta kecintaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena karunia semata di malam hari ini kita bisa melanjutkan mempelajari bersama tentang adab-adabnya seorang penuntut ilmu. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan tentang perkataan dari Fadilatul Syekh Dr. Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala tentang hakikat majelis ilmu. Dan ini masih terkait dengan pembahasan yang sebelumnya, di mana dari pembahasan sebelumnya bisa kita ambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, bahwasanya ketika seorang guru menyampaikan suatu pembahasan ilmiah, masalah suatu hukum, atau hikayat cerita tentang suatu hal yang dianggap ada pelajaran yang bisa diambil faedahnya, ataupun materi-materi yang lainnya yang kita sudah mengetahui tentang materi tersebut, atau bahkan kita sudah menguasainya, maka hendaknya kita sebagai seorang penuntut ilmu tetap menampakkan seakan-akan kita belum pernah mendengarnya, seakan-akan kita baru mendengarnya pertama kali. Ini adab yang disebutkan oleh para ulama rahmatullahi alaihim ajma'in. Ini sebagai wujud, yakni kita membalas kebaikan dari para guru kita, yang mana mereka sudah bersungguh-sungguh untuk menyampaikan faedah tadi. Maka sebagai balasannya, ya kita balas dengan memperhatikan faedah yang disampaikan tersebut. Meskipun kita mungkin sudah tahu atau bahkan sudah menguasai atau bahkan bisa jadi lebih menguasai dibandingkan guru kita terkait masalah tersebut. Tapi adabnya tetap kita memperhatikan dan menyimak serta menampakkan bahwasanya kita bergembira dengan faedah tersebut, seakan-akan itu faedah yang baru dan yang sangat berharga bagi diri kita. Kemudian kesimpulan yang kedua, bahwasanya jalan masuknya ilmu pada diri kita itu ada 3 jalan. Yang pertama yaitu as-sam'u lewat pendengaran. Yang kedua yakni al-basaru lewat penglihatan. Kemudian yang ketiga yang menjadi inti adalah dengan afidah, dengan hati kita yang mengolah data ilmu yang masuk lewat telinga dan mata tadi. Yang mengolah adalah hati kita. Yang mengolah adalah hati kita. Maka ini 3 alat yang digunakan untuk menyerap ilmu. Untuk menyerap ilmu. Seorang ulama menjelaskan bahwasanya sesuai dengan kadar bagaimana kita betul-betul mencurahkan masing-masing dari 3 pintu masuknya ilmu ini, sekadar itu pula ilmu itu akan masuk kepada diri kita dan bisa kita kuasai. Kalau telinga kita betul-betul memasang untuk mendengarkan dan menyimak apa yang disampaikan oleh guru kita, mata betul-betul memperhatikan apa yang divisualisasikan, yang dinampakkan, yang kita perhatikan apa yang disampaikan oleh guru, ataupun mungkin berupa tulisan di kitab atau tulisan di papan tulis atau yang lainnya. Begitu pula hati fokus,
hati hadir, ya, hatinya hadir di majelis ilmu tersebut, maka seukuran dengan itu pula ilmu itu akan bisa terserap di dalam diri kita. Ya, seukuran itu pula ilmu itu kan terserap di dalam diri kita. Dan yang namanya ilmu itu tidak akan memberikan sebagian dari dirinya kecuali kalau kita itu mencurahkan seluruh diri kita untuk mencari ilmu tersebut. Kalau kita mencurahkan segala perjuangan kita untuk meraih ilmu, ilmu itu masih belum memberikan seluruhnya untuk diri kita. Sebagian saja ilmu yang kita dapatkan. Apalagi kalau kita tidak sungguh-sungguh mencurahkan segala perjuangan, kesungguhan kita untuk meraih ilmu, tentu akan lebih sedikit lagi bagian ilmu yang akan kita raih. Kemudian kesimpulan yang ketiga, hendaknya kita betul-betul memperhatikan al-isgha, yakni menyimak, memperhatikan, mencurahkan seluruh perhatian, wattafahum, dan berupaya untuk memahami, mencerna apa yang disampaikan oleh guru kita dalam materi apapun, ya, dalam materi apapun. Tapi itu beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pertemuan yang sebelumnya. Insyaallah kita lanjutkan sebagaimana yang kita sampaikan tadi terkait masalah yakni memperhatikan, menyimak, berupaya untuk mencerna, memahami materi yang disampaikan di dalam majelis ilmu. Terkait masalah ini ada nasihat yang sangat agung dari Fadilatul Syekh Ad-Doktor Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala tentang hakikat majelis ilmu. Ya, tentang hakikat majelis ilmu. Dan kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kemudahan pada kita semuanya di dalam menuntut ilmu syar'i, di dalam memahaminya, mengamalkan serta mengajarkan atau mendakwahkan kepada yang lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita sebagai ilmu yang bermanfaat dan diberkahi. Khanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam syarahnya terhadap kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullah taala, dalam syarahnya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala mengatakan tentang hakikat ilmu atau hakikat majelis ilmu, kata beliau, fa inna majlisal ilmi majlisu ibadatin wa sidqid diyanah. Fa inna majlisal ilmi, sesungguhnya majelis ilmu itu yakni membahas tentang ilmu syar'i apapun dan juga dilaksanakan dimanapun, lebih khusus majelis-majelis ilmu yang diadakan di rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, di masjid-masjid, ya, masjid-masjidnya kaum muslimin. Makanya namanya majelis ilmu itu adalah majlisu ibadatin, majelis ibadah. Majelis untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasidqid diyanati, dan majelis yang itu merupakan sidqid diyanah. Sidqid diyanah itu, sidq itu ketulusan. Ad-diyanati di dalam beragama. Ya, di dalam beragama. Jadi majelis ilmu itu bukan majelis untuk kita sekedar duduk mencari faedah-faedah ilmiah, menambah wawasan ilmu dan semisalnya, bukan. Tapi yang paling inti dan hakikat dari majelis ilmu itu adalah majelis ibadatin, majelis ibadah. Majelis untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan majelis ilmu itu majelis ibadah? Ya, kita sudah memahami bahwasanya segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait urusan agama ini ya jelas merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau dalam definisinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika mendefinisikan ibadah dalam pengertiannya yang khusus, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Al-Ubudiyah beliau mengatakan ibadah itu ismun jami'un, sebuah nama yang mencakup likulli ma yuhibbullahu wa yardahu, segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal aqwali wal af'ali, baik berupa ucapan-ucapan maupun perbuatan-perbuatan adh-dhahirati wal batinah, yang zahir maupun yang batin. Jadi ucapan zahir dengan lisan kita ataupun ucapan batin berupa keyakinan yang kita yakini ataupun ungkapan-ungkapan di dalam jiwa kita. Begitu pula perbuatan-perbuatan yang zahir dengan anggota tubuh kita, dengan tangan, dengan kaki, ataupun dengan yang lainnya. Dan juga perbuatan-perbuatannya hati, seperti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepadanya, tawakal bersandar hanya kepadanya, dan lain sebagainya dari perbuatan-perbuatannya hati. Maka itu semuanya ketika hal-hal itu adalah merupakan hal yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti merupakan ibadah. Ya, berarti merupakan ibadah. Jadi ibadah itu cakupannya sangat luas. Nah, kaitannya dengan majelis ilmu, kita semuanya sudah memahami bahwasanya ilmu itu sesuatu yang sangat agung. Dan sering kita sampaikan dan sering kita dengarkan pula tentang keutamaan ilmu. Bahwasanya dengan ilmu itu Allah akan mengangkat derajatnya seorang hamba. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi anugerah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengangkatnya beberapa derajat. Jadi seorang yang beriman kemudian dianugerahi ilmu oleh Allah SWT, itu levelnya, derajatnya jauh lebih tinggi dibandingkan orang yang sekedar beriman tapi level keilmuannya di bawah dia. Ini akan sangat menentukan ilmu, tapi ilmu yang dibangun di atas iman. Ilmu yang dibangun di atas keimanan. Bukan ilmu semata yang kosong dari keimanan, tapi ilmu yang dibangun di atas keimanan. Itu yang akan menyebabkan seorang hamba itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah memahami pula bahwasanya Allah tidak memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk memohon tambahan sesuatu apapun kecuali tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Rasul, Rabbi wa Rabbku zidni, tambahkan bagiku ilman, ilmu. Hanya ilmu saja yang Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW untuk memohon tambahan. Maka ini menunjukkan keistimewaan, kekhususan yang sangat agung dari ilmu. Dari ilmu. Dan ilmu juga menjadi sebab dimudahkannya seorang hamba itu jalan menuju surganya. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilma," siapapun yang menempuh suatu jalan, yang mana di jalan itu dia berupaya untuk mencari ilmu, yaitu ilmu syar'i, sahalallahu bihi thariqan ilal jannah. Maka dengan sebab itu dia akan dimudahkan jalannya, yakni menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, segala hal yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu adalah sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala berarti merupakan peribadahan. Maka bisa disimpulkan bahwasanya majelis ilmu itu adalah majelis ibadah. Ya, majelis ilmu itu adalah majelis ibadah dimanapun diadakan majelis ilmu tersebut.
Yang paling utama tentu di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, di masjid-masjid yang dibangun memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu majelis ilmu di masjid itu majelis ilmu yang paling utama. Itu masuk di dalamnya pula majelis ilmu di yakni di dalam kelas-kelas, di dalam ruangan-ruangan atau bahkan di luar ruangan. Ada majelis ilmu di bawah pohon, ya, di bawah pohon, ataupun di tanah lapang, ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Itu semuanya adalah majelis ibadatin. Itu semuanya adalah majelis ibadatin, majelis ibadah. Begitu pula majelis ilmu yang diadakan di rumah-rumah dan lain sebagainya, itu semuanya adalah majelis ibadah. Ya, majelis ilmu dimanapun itu berada, itu merupakan majelis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu yang paling tinggi kemuliaannya adalah majelis ilmu yang diadakan di masjid-masjid, di rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu ada keutamaan khusus kalau majelis ilmu itu diadakan di masjid-masjid. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Jadi akan sangat jauh berbeda antara majelis offline yang itu diadakan di masjid dengan hadir langsung di masjid dibandingkan dengan majelis online. Ya, dibanding dengan majelis online. Itu akan sangat berbeda. Keutamanya jauh berbeda. Ya, baik. Jadi beliau bahas agak panjang lebar di tempat yang lain. Kita fokus dalam bahasan kita. Jadi majelis ilmu itu majelis ibadatin, majelis ibadah. Nah ini yang penting bagi kita untuk kembali men-setting mindset kita terkait majelis ilmu. Jadi majelis ilmu itu bukan majelis sekedar untuk mengambil maklumat, untuk mencari wawasan ilmu, tambahan pengetahuan, bukan. Bukan itu intinya. Di majelis ilmu itu intinya adalah majelis ibadah. Ya, majelis untuk mendekatkan diri pada Allah SWT untuk beribadah kepadanya Azza wa Jalla. Wa sidqid diyanati, dan majelis yang merupakan wujud ketulusan kita di dalam beragama. Ya, ketulusan kita di dalam beragama. Jadi kita semuanya itu yang penting bukan bahwasanya kita itu secara catatan adalah beragama Islam, bukan itu. Tapi yang paling inti dan paling mendasar, bagaimana kadar ketulusan kita di dalam beragama, memeluk agama Islam ini. Ya, memeluk agama Islam ini. Karena itu yang akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hakikat ketulusan kita di dalam beragama dengan berbagai macam bidang keagamaan itu, baik dalam masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah, ataupun dalam masalah akhlak, ataupun masalah-masalah yang lainnya. Yang paling inti di situ adalah ketulusan kita, kejujuran kita di dalam menjalankan peribadahan tersebut, di dalam beragama. Bukan sekedar apa yang nampak secara zahir dari kita beragama Islam, apalagi sekedar pengakuan beragama Islam, bukan. Tapi bagaimana hakikat sejatinya dari kita beragama atau memeluk agama Islam tersebut. Khonifiddini rahimani wa rahmatullah. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, al-julusu fihi taqarruban ila Allah Subhanahu wa taala. Julus, duduk fihi dalam majelis ilmu itu taqarruban ila Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, untuk taqarruban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah memberikan yakni anugerah kenikmatan yang agung kepada kita, yang telah sangat banyak berbuat baik kepada kita. Seharusnya kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita
punya semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara sarana yang teragung untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yakni dengan majelis ilmu, yakni dengan majelis ilmu. Jadi majelis ilmu ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ihtisaban lil ajri alaihi, dan dalam rangka untuk yakni mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam rangka mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, pahala yang sangat agung dari seorang itu menuntut ilmu syar'i. Karena ilmu syar'i itu menduduki peringkat yang tertinggi, lebih tinggi dibandingkan amalan-amalan sunnah. Ya, lebih tinggi dibandingkan amalan-amalan sunnah. Di mana dari ilmu syar'i itu ada yang sifatnya fardu ain, ada yang sifatnya fardu kifayah, ada pula yang sifatnya sunnah muakkadah dari ilmu syar'i tersebut. Maka ini levelnya lebih tinggi dibandingkan amalan-amalan sunnah, ya, dibandingkan amalan-amalan sunnah. Nah, kalau levelnya lebih tinggi maka secara global tentu pahalanya akan lebih besar dibandingkan amalan-amalan sunnah. Ya, dibandingkan amalan-amalan sunnah. Warogbatan fizdiyadil huda wal iman, dan duduk di majelis ilmu itu rogbatan dalam rangka mengharapkan. Ya, untuk mengharapkan fizdiyadi tambahan al-huda, petunjuk, hidayah, taufik dari Allah SWT, wal iman, dan untuk menambah keimanan kita. Ya, dan untuk menambah keimanan kita. Dan ini sungguh suatu perkara yang sangat penting tentang kita memahami apa itu hakikat dari majelis ilmu. Maka hendaknya ketika kita hendak menghadiri majelis ilmu, kita tata niat kita. Ya, kita tata niat kita. Majelis ilmu apapun, dimanapun, disampaikan oleh siapapun, sebelum hadir itu kita tata niat kita. Kita ini hadir di majelis ilmu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hadir di majelis ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di majelis ilmu untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di majelis ilmu karena kita ingin mendapatkan tambahan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menambah keimanan kita. Ya, untuk menambah keimanan kita. Dan itu sejatinya hakikat dari setiap peribadahan yang kita lakukan. Itu semuanya hakikat dari setiap peribadatan yang kita lakukan. Untuk mendekatkan diri pada Allah, untuk mencari pahala, untuk menambah keimanan, untuk menambah yakni hidayah taufik dari Allah Subhanahu kepada kita. Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan ini semuanya kedekatan dengan Allah, curahan pahala darinya Azza wa Jal, tambahan hidayah taufik, tambahan anugerah keimanan dari Allah SWT, ini yang sangat menentukan untuk keselamatan maupun kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Ya, di dunia maupun di akhirat. Khanifidini rahimani wa rahmakumullah. Kita langsung penggal di sini. Selanjutnya kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, walamma lam ya'rifin nasu haqiqata majalisil ilmi. Ketika orang-orang itu tidak memahami dengan sebenarnya tentang hakikat majelis-majelis ilmu. Dan ini banyak yang tidak memahami tentang hakikat majelis ilmu. Ya, kita harus memahami tentang masalah ini. Tatkala yakni manusia itu tidak memahami, tidak mengenal, tidak tahu tentang apa sebenarnya hakikat dari majelis-majelis ilmu. Dzannu, maka mereka pun menyangka dengan persangkaan yang kurang tepat, anna, bahwasanya majelis-majelis ilmu itu, bahwasanya hakikat majelis-majelis ilmu itu turadu, atau majelis ilmu itu turadu diinginkan li ajli akhdil ma'lumat, sekedar untuk apa? Tujuan mencari atau mengambil maklumat.
ilmu-ilmu, wawasan-wawasan, pengetahuan-pengetahuan semata. Ya. Jadi suatu kesalahpahaman. Ini suatu kesalahpahaman. Betul memang ketika kita hadir di majelis ilmu itu, salah satu unsurnya yaitu mengambil faedah-faedah ilmu yang disampaikan dalam majelis ilmu tersebut. Tapi bukan itu yang menjadi inti dari majelis ilmu. Ya, bukan itu yang menjadi inti dari majelis ilmu. Nah, kalau orang tidak paham tentang hakikat majelis ilmu, dia akan menyangka atau salah sangka bahwasanya yang diinginkan dari majelis-majelis ilmu itu sekedar cari wawasan, sekedar mengambil pengetahuan-pengetahuan. Sekedar mengambil pengetahuan-pengetahuan. Dan hendaknya diingat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Kata Rasulullah SAW, dan hanyalah setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Yang didapatkan ya sesuai dengan apa yang diniatkan. Maka ini penting kita di dalam majelis ilmu itu kita tata niat kita. Niatan kita itu apa dalam menghadiri majelis ilmu. Nah kalau niat kita sekedar untuk cari wawasan, untuk mengambil faedah ilmu, misalkan kita hadir di kelas, ya di kelas pelajaran apa, pelajaran akidah, pelajaran fikih, pelajaran nahwu atau pelajaran yang lain. Tapi niat kita sekedar untuk mengambil faedah ilmu tadi, kemudian supaya kita kalau pas ujian nilainya baik, kemudian dan seterusnya, yang nanti ujung-ujungnya terkait urusan-urusan duniawi. Nah, kalau seperti ini maka yang didapatkan ya sesuai dengan apa yang diniatkan. Itu pun kalau memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin faedah-faedah ilmiah yang disampaikan bisa kita serap. Nilai-nilai kita dalam ujian juga bagus. Lalu kemudian menghasilkan hasil di ijazah yang memuaskan atau sangat memuaskan. Cum laude, summa cum laude, dan seterusnya. Tapi hanya itu yang kita dapatkan, kemudian perkara-perkara duniawi di balik itu, di belakang itu, tapi tidak menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bernilai ibadah bagi kita. Ya. Tidak menjadikan kita menjadi seorang penuntut ilmu yang mendapatkan tambahan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena niat kita hanya untuk akhdul ma'lumat, mengambil ilmu-ilmu pengetahuan-pengetahuan saja. Bukan dan tanpa kita niatkan kita hadir majelis ilmu itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini suatu hal yang penting. Ya, untuk menata hati kita dan cara berpikir kita, mindset kita bahwasanya majelis ilmu itu majelis ibadah. Ya, majelis ilmu itu majelis ibadah. Orang yang tidak paham hakikat majelis ilmu akan menyangka bahwasanya yang dimaksudkan dari majelis ilmu itu sekedar dalam rangka untuk mengambil wawasan-wawasan, pengetahuan-pengetahuan semata. Wa hiya innama turadu litaqarrubi ila rabbil ardi was samawat. Padahal majelis-majelis ilmu itu sejatinya hanyalah diinginkan dari majelis-majelis ilmu itu litaqarrubi, untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri ila rabbil ardi was samawat, kepada Rabbnya bumi dan Rabbnya langit, kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk taqarrub, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Kata beliau, fa innan nasa yatafawatuna fi ma yusibuna minal ma'lumat. Fa innan nasa, karena sungguhnya manusia-manusia itu yatafawatuna, akan berbeda-beda. Ya, berbeda-beda, bertingkat-tingkat, fima yusibuna minal ma'lumat, terkait pengetahuan-pengetahuan, wawasan-wawasan yang mereka bisa serap, yang mereka bisa dapatkan di dalam majelis ilmu tersebut. Karena memang Allah menghendaki kecerdasannya si A beda dengan kecerdasannya si B, beda pula dengan si C, dan seterusnya. Kalau sekedar tentang masalah mengambil maklumat, mengambil wawasan pengetahuan, ya tentu yang paling cerdas,
Itu yang akan dapat terbanyak dan terbaik dalam masalah akhdul ma'lumat. Tapi belum tentu dia menjadi orang yang terbaik, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu yang paling cerdas itu kemudian menjadi hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, belum tentu. Belum tentu. Jadi kemampuan untuk menyerap ilmu itu memang berbeda-beda. Kama annal asyakha yatafawatuna fi hududihim min dzalik. Sebagaimana orang-orang yang sudah tua itu akan berbeda-beda tingkatannya bagian mereka dalam menyerap ilmu. Apalagi kalau sudah tua. Menyerap ilmu itu tuh akan lebih sulit. Nah, dan itu pun akan bertingkat-tingkat. Ya. Lakin man jaa bihadin niyyati wa suluka qasduhu. Lakin akan tetapi man siapapun jaa yang dia datang bihadhi niyati datang ke majelis ilmu dengan niat ini. Niat ini niat apa? Niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niat mencari tambahan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Niat untuk menambah keimanannya, ya. Upgrade iman kata mereka, menambah keimanannya. Niatan yang seperti itu, hadir majelis ilmu dengan niatan seperti itu. Wa saluka qasduhu, dan maksud tujuannya adalah lurus. Tujuannya untuk ibadah, tujuannya untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita sendiri supaya kita bisa berjalan di atas jalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk menghilangkan ketidaktahuan pada orang lain supaya orang lain pun bisa menempuh jalannya Allah Subhanahu wa taala. Orang lain juga dapat pahala, kita pun dapat tambahan pahala. Intinya muter-muternya apa? Untuk mencari akhirat. Untuk mencari akhirat. Nah, siapapun yang datang ke majelis ilmu dengan niat yang tulus untuk ibadah dan tujuannya itu lurus, hasalal ajral azima minallah. Pasti dia akan mendapatkan, bisa meraih pahala yang sangat agung dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa illam yakun alima, meskipun dia bukan seorang yang berilmu. Meskipun mungkin karena level kecerdasannya Allah kehendaki tidak terlalu tinggi, sangat terbatas sehingga maklumat yang dia dapatkan itu sedikit. Tapi niatnya benar, niatnya lurus. Niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dapat pahala yang agung dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa illam yakun aliman, meskipun dia bukan seorang yang berilmu. Ya. Wala takharraja fi idatil muallimin al-mufidin lin-nas. Wala takharraja, dan dia tidak pula keluar lulus fi idatil muallimina, masuk dalam hitungan yakni para pengajar, para asatidz al-mufidin lin-nas yang bisa memberikan faedah ilmu kepada manusia. Tapi dia niatnya lurus. Dia bukan seorang yang cerdas, bukan pula seorang penuntut ilmu yang bisa mengambil atau menyerap ilmu dengan sempurna 80% ke atas, tidak. Tapi apa? Tapi niatnya lurus untuk dihadir majelis ilmu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dapat pahala yang agung dari sisi Allah Azza wa Jalla. Bahkan Syekh mengatakan, warubbama, dan terkadang kana hadzuhu, yakni bagian dia, orang tadi yang yakni bukan seorang yang alim, tapi niatnya lurus dalam menghadiri majelis ilmu. Bagian dia fi ajri, dalam pahalanya, minal majlisi, dari majelis ilmu yang dia hadiri itu, bisa jadi a'zama, lebih besar pahalanya, min hadzi, dibandingkan bagian pahala man akhadha ma'lumatin, orang yang mengambil ilmu-ilmu, wawasan-wawasan ilmiah, aktsara minhu, lebih banyak dibandingkan dia. Si A dan si B. Si A tidak terlalu cerdas, kalau dibuat menghafal sulit, dibuat memahami juga tidak paham-paham dan seterusnya. Tapi ketika dia semangat untuk hadir di majelis ilmu dan niatnya pun lurus dalam menghadiri majelis ilmu itu, maka dia dapat pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Bisa jadi pahalanya A yang seperti itu lebih besar atau jauh lebih besar dibandingkan pahalanya si B. Yang mana si B ini seorang yang cerdas, yang mana sekali dengar dia hafal, ya, sekali dengar dia hafal dan tidak akan lupa selamanya misalkan. Ya, ada juga orang-orang yang seperti itu. Ada juga orang-orang yang seperti itu. Sekali dengar dia hafal, tidak lupa, ya, tidak lupa. Tapi ketika dia hadir majelis ilmu itu niatnya tidak lurus. Niatnya bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya supaya dia bisa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, bukan pula untuk menghilangkan ketidaktahuan dari orang lain dalam rangka berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan pula dengan niatan-niatan yang lurus, meskipun dia mungkin banyak mengambil ilmu, maklumat, wawasan, pengetahuan dari majelis-majelis ilmu yang dia hadiri, tapi pahalanya si B ini, kalaupun dapat pahala, jauh lebih kecil dibandingkan si A. Ya, dibandingkan si A. Ya, maka ini peringatan yang sangat berfaedah dan sangat penting dari Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, bahwasanya hakikat majelis ilmu itu yang paling penting adalah apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala di sisinya, mencari tambahan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mencari tambahan keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya yang menjadi pondasi inti seorang penuntut ilmu itu akan mendapatkan keberkahan di dalam ilmunya. Ya, dan juga ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena itu yang terpenting dari kita sebagai seorang penuntut ilmu dalam menghadiri majelis ilmu. Bukan banyaknya pengetahuan yang kita dapatkan tapi tidak bermanfaat, tapi yang paling penting itu keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Ya, keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Dahulu pernah kita sampaikan faedah dari sebagian guru kita, hadir majelis ilmu itu yang pertama, Pak, beribadah dan untuk mencari keberkahan ilmu. Kemudian yang kedua, akhdul ma'lumat. Baru yang kedua yaitu apa? Mengambil wawasan-wawasan, pengetahuan-pengetahuan ilmiah. Kemudian yang ketiga, fungsi dari majelis ilmu yakni untuk menguatkan masalah komunitas. Menguatkan masalah komunitas karena kita seorang penuntut ilmu senantiasa butuh komunitas yang itu bisa mendukung kita untuk senantiasa berada di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat. Apa hukumnya berfoto di kuil dengan gaya orang kafir berdoa agar kelihatan keren? Nauzubillah min dzalik. Ini satu pertanyaan ringkas tapi banyak masalah di sini. Pertama, masalah asal berfoto. Ya, ini ada khilaf ya di antara para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Jadi tentang masalah foto dan video itu ada perbedaan pendapat di antara para ulama sekarang ya, rahmatullahi alaihim ajmain. Sebagian ulama itu berpendapat bahwasanya video maupun foto itu adalah sama dengan menggambar makhluk hidup, hukumnya sama dengan itu sehingga diharamkan seperti pendapatnya Syekh bin Baz rahimahullah taala. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya kalau foto tidak diperbolehkan, haram sama dengan menggambar. Sementara kalau video diperbolehkan karena hakikatnya seperti cermin. Itu pendapat yang kedua. Ini seperti pendapat yang terakhir disampaikan dari Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala. Kemudian ada juga pendapat yang ketiga, pendapat sebagian ulama kita diantaranya, yakni Dr. Sa'ad Turki Al-Khatlan, hafizahullah ta'ala, seorang muridnya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, bahwasanya sama hukum video dan foto, yakni apa? Yakni keduanya sama-sama diperbolehkan, hukum asalnya diperbolehkan. Ini tiga pendapat di antara para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Adapun kalau Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala menasihatkan
menghindari untuk berfoto, ya, dihindari semaksimal mungkin untuk berfoto kecuali dalam hal-hal yang memang dibutuhkan seperti untuk ijazah atau untuk KTP ataupun untuk dokumen-dokumen yang memang sangat dibutuhkan, maka itu diperbolehkan. Nah, itu sekilas tentang hukum asal terkait masalah foto. Nah, kemudian masalah yang berikutnya tentang konten yang diambil dari foto tersebut. Ya. Ini permasalahannya apakah berfoto di situ hal yang dibutuhkan atau tidak. Kalau dibutuhkan, kemudian apakah hal itu merupakan hal yang diperbolehkan atau tidak. Ya, di sini kontennya apa? Berfoto di kuil dengan gaya orang kafir berdoa supaya kelihatan keren. Ya, supaya kelihatan keren. Orang kafir doanya gimana tuh? Ya. Baik. Nah, ini jelas-jelas suatu hal yang menyimpang karena masuk dalam bab tasabuh, ya, masuk dalam bab tasabuh bil kufar, menyerupai dengan orang-orang kafir. Apalagi ini dalam masalah apa? Gaya berdoa itu jelas masalah ibadah. Bukan tasabuh dalam perkara-perkara yang itu masih merupakan ranah adat, tapi sudah tasabuh dalam bab ibadah ini. Ya, tasabuh dalam bab ibadah jelas diharamkan. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya Sahih riwayat Abu Daud, "Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum." Siapapun yang menyerupai suatu kaum, fahuwa minhum, maka berarti dia termasuk bagian dari orang yang dia serupai tersebut. Orang-orang yang dia serupai tersebut. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, zahirnya hadis ini menunjukkan orang yang tasabuh dengan orang kafir dalam kekhususan ciri khasnya orang kafir berarti dia kafir, itu hukum secara umum. Tapi beliau menyebutkan bahwasanya apa? Minimalnya hadis ini menunjukkan bahwasanya perbuatan menyerupai orang kafir itu adalah dosa besar. Ya, minimal menunjukkan itu hukumnya adalah dosa besar. Dan memang ada perinciannya kapan tasabuh ini dosa besar, kapan tasabuh ini bisa masuk ke ranah kekufuran. Tapi yang jelas minimalnya dosa besar. Ini jelas-jelas perkara ibadah, ya. Karena doa itu jelas-jelas masalah ibadah. Kalau mungkin orang Jepang yang beragama Shinto ya dengan cara membungkuk ke arah matahari, yang matahari terbit mereka membungkuk ke arah matahari terbit, mungkin di depan kuilnya model seperti itu atau apa yang lainnya. Ini kalau kontennya seperti ini jelas tidak diperbolehkan. Jangankan seperti ini. Ya, seorang ketika umroh kemudian minta tolong ke temannya pas di depan Ka'bah. Foto ya, saya pas doa foto. Padahal tidak doa gitu, cuma gayanya aja, gaya berdoa di depan Ka'bah. Foto ini, saya difoto kemudian sebarkan. Saya ini sedang umroh di depan Ka'bah, saya khusyuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini riya seperti ini termasuk perkara riya. Itu saja tidak boleh, apalagi kontennya adalah apa? Konten berupa bicara berdoanya orang-orang kafir, tempatnya pun pas di kuil. Nah, tempatnya pun di kuil. Ini banyak masalah di sini. Intinya tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Apa balasan atau hukuman orang yang suka menggambar makhluk hidup? Suka menggambar makhluk hidup. Jalan sebagian hadisnya Sahih disebutkan innahum ya syiraru khalqi 'indallah, dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain disebutkan nanti mereka di hari ya akhirat akan diperintahkan untuk meniupkan ruh kepada gambar makhluk hidup yang dia gambar tersebut, dan tidak akan mungkin untuk mampu meniupkan ruh kepada gambar tersebut. Baik. Ini suatu hendaknya dihindari menggambar makhluk hidup,
baik itu manusia ataupun hewan, ya, baik itu manusia ataupun hewan. Karena perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menggambar, ya, melukis, ya. Menggambar atau melukis dengan tangan, yakni gambar 2 dimensi, ataupun memahat, yakni membuat gambar 3 dimensi, ya, itu semuanya perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kontennya berupa manusia maupun berupa hewan, yang jelas makhluk hidup. Apa hukum tidur di saat khutbah Jumat? Apakah salat Jumatnya sah? Terkait masalah salat Jumatnya, ya, terkait masalah salat Jumatnya, secara hukum fikih salat Jumatnya tetap sah. Ya, salat Jumatnya tetap sah. Karena bukan merupakan syarat sahnya Jumatan bagi setiap orang yang hadir di majelis Jumatan itu untuk tidak tidur, itu bukan merupakan syarat. Yang menjadi syarat sahnya Jumatan itu hanyalah diadakannya majelis khutbah Jumat. Itu yang menjadi syarat sahnya Jumatan. Adapun kalau seorang tidur ketika saat khutbah Jumat, maka salat sahnya, ya salat Jumatnya tetap sah, ya salat Jumatnya tetap sah. Tapi permasalahannya hal seperti ini tidak selayaknya dilakukan. Indahnya kita ketika hendak hadir di majelis salat Jumat, kita persiapkan diri kita, ya kita atur waktu dan kegiatan kita di pagi hari di Jumat itu, jangan sampai pas Jumatannya kemudian kita mengantuk. Jangan sampai pas Jumatannya kemudian kita mengantuk. Ya mungkin ada waktu istirahat dulu sebelum kita datang ke Jumatan. Yang paling penting memang ini semuanya sangat tergantung kepada niatan kita. Ya, sangat tergantung kepada niatan kita ketika kita hadir di majelis Jumatan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Tapi mungkin kita cukupkan di sini. Mudah-mudahan apa yang kita murojaah bersama bisa difahami dan bermanfaat bagi hati kita, dunia kita dan akhirat kita. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kelirunya karena keterbatasan ilmu ana, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.